Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh yang saya muliakan, Ta'mir Masjid Darul Hijrah dan seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara segar di tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa di dalam tahun baru Hijriah ini kula jenengan hidupnya semakin barokah. Barokah rezeki kita, barokah umur kita, barokah di seluruh urusan kita dan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang memaknai hakikat hijrah berdasarkan intisari surah Al-Baqarah 218 dan juga memaknai hakikat iman, hijrah dan jihad yang termaktub di surat tersebut. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Panjenengan yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, insyaallah layak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi terkait dengan hikmah hijrah dalam mewujudkan Islam secara kafah. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi ini kita akan mentelaah surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, akan mendapatkan, memperoleh di muka bumi ini muraghman katsiran wa sa'ah, keuntungan yang sangat banyak ya, dan rizki yang sangat luas ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang keluar rumah untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal dunia sebelum sampai ke tempat hijrah, tetap faqad waqa'a ajru Allah wa kana Allahu ghafurur rahim ya, pahalanya tetap akan diberikan Allah walaupun belum sampai ke tempat hijrah. Penggalan ayat pertama ini jamaah sekalian, wa may yuhajir fi sabilillah, wa man lan sapane wong yuhajir yang gelem hijrah fi sabilillah, semata-mata untuk menempuh jalan kebaikan, jalan agama Allah. Yajid, ini sebuah kalimat al-qat'i ya, kepastian, niscaya dia akan mendapatkan fil ardi, di muka bumi ini, muraghman katsiran wa sa'ah ya, mendapatkan di muka bumi ini ya rizki yang luas, rizki yang banyak, kesempatan yang komprehensif, kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada panjenengan yang menunaikan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang kula jenengan ketahui bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang universal, yang sering kita sebut dengan Islam kafah. Nah, apa hubungannya dengan hijrah di jalan Allah? Pertama-tama kita akan
mengkorelasikan antara hijrah dengan jalan Islam yang kafah. Bagaimana jalan menuju Islam kafah ini melalui hijrah. Di surah Al-Baqarah 208 Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ayat ini sangat viral ya, tinggal kula jenengan memaknai. Jadi orang-orang beriman itu kalau berislam itu harus secara kafah, secara universal ya, secara integral. Dalam bahasa Islamnya itu syumuliyatul Islam ya, Islam istimal. Nah, Islam istimal ini, universal ini jamaah sekalian, tentu banyak godaan dan rintangan. Maka di potongan ayat yang kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, maka janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena setan ini selalu mengganggu kesempurnaan Islam kula jenengan dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam caranya ya, untuk menggelincirkan keislaman kula jenengan sehingga jauh dari kesempurnaan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bagaimanapun juga sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Maka Islam kafah ini dalam konteks jauh dari godaan syaitan, para jamaah ibadah haji itu intinya di lontar jumroh ya, wukuf dan lontar jumroh. Selain itu sama dengan umroh, tawafnya sama, sa'inya sama ya, zikirnya sama, kecuali ketika di Padang Arafah dan di melontar jumroh di Mina. Itu jamaah sekalian. Kenapa ada lontar jumroh? Kalimatnya Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut namamu ya Allah ya, engkaulah Allah yang maha besar. Kemudian dengan nama besarnya Allah itulah panjenengan melontar jumroh ya. Tapi jangan sampai kalau jenengan kemudian dijawab sama setan. Ketika kalau jenengan melontar jumroh itu meniatkan untuk menghantam setan, ternyata setannya menjawab, sesama setan dilarang saling lempar. Kenapa? Karena kelakuannya sama dengan setan. Itu jamaah, innahu lakum aduwwum mubin. Casingnya Islam ya, perilakunya jauh dari keislaman ya, seperti itu jamaah. Itu godaan syaitan. Makanya hati-hati sekali. Jadi hijrah itu adalah jalan menuju Islam secara kafah. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Apa sih hikmahnya hijrah di dalam mewujudkan Islam yang kafah itu? Nah, ini jamaah sekalian. Ya, antara lain yang pertama ya, meninggalkan lingkungan yang menghalangi ketaatan. Jadi agar dapat mewujudkan hijrah yang bisa menuju kepada Islam yang kafah itu ya, harus meninggalkan lingkungan yang mempersulit kula jenengan beribadah secara kafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah pernah saya sampaikan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Jadi hijrah itu ya harus berpindah dari apapun dan siapapun, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Tempat yang sekiranya tidak mendukung ibadah kula jenengan ya, maka berpindahlah untuk kemudian ke tempat yang lebih semangat panjenengan ibadah dan taat. Ya, nih. Bahwa hijrah itu meninggalkan segala sesuatu dalam bentuk kemaksiatan apapun. Nah, maka hijrah adalah menjauhi lingkungan yang menghambat pelaksanaan Islam secara kafah. Dengan demikian dapat menjalankan secara keseluruhan. Ada orang itu yang ketika di pondok khusyuk gitu ya, ketika di lingkungan pesantren bagus, di luar pesantren sudah tidak karu-karuan. Ya, ketika kalau jenengan di masjid, insya Allah istiqomah ibadah. Nanti di luar masjid sudah bubrah. Ya,
Maka disinilah konteks hikmah hijrah itu untuk menjalani Islam secara kafah. Itu jamaah sekalian. Lalu yang kedua, hijrah itu harus melahirkan kesabaran dan keteguhan iman. Orang hijrah itu gak gampang. Makanya ayatnya setelah innalladzina amanu walladzina hajaru kemudian wajahadu. Kenapa? Karena di dalam berhijrah itu harus ada kesungguhan, ada keteguhan iman, ada kekuatan akidah jamaah. Kalau tidak demikian susah ya kita melakukan. Makanya di akhir surah Al-Ankabut itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Bahwasanya orang yang berjihad dalam rangka berhijrah di jalan Allah itu lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan memberikan sarana prasarana, menunjukkan jalan yang terbaik. Kenapa? Karena orang-orang berbuat baik. Orang yang berjihad, orang yang berhijrah, panjenengan rajin berjamaah, itu orang-orang baik. Dan janjinya Allah, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti ya akan membersamai dengan panjenengan yang senantiasa berbuat kebaikan. Muhsinin itu, Muhsin ini bukan penyanyi legendaris Muhsin Alatas nggih. Ila anune idalaela gitu. Al muhsinin dari kata muhsin, ahsana yuhsinu ihsan. Ya, itu dua dimensi. Dimensinya terkait dengan ritual. Kenapa Allah membersamai dengan orang yang berbuat ihsan? Karena orang yang berbuat ihsan itu di dalam ibadahnya seakan-akan menyaksikan Allah. Benar-benar manunggaling kawula Gusti menyatu dengan Allah. Dalam konteks horizontal lama al-muhsinin itu orang yang berbuat ihsan bermanfaat kepada orang lain sehingga menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama. Itu harus sinkron, harus seimbang agar kemudian panjenengan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dari ayat tersebut maka hijrah ini memerlukan perjuangan. Hijrah ini membutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar susah membentuk pribadi muslim. Apalagi Islam yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Kalau jenengan berjihad di jalan Allah ya tsummas taqamu, kemudian istiqomah. Ya. Dan Allah dawuh ya dalam hadisnya Rasulullah itu, sesungguhnya yang paling dicintai Allah itu adalah yang paling konsisten. Ya kayak panjenengan ngeten iki, konsisten. Jamaahnya ya ono ini segini itu konsisten. Gak akan berkurang ya. Syukur-syukur bertambah. Dan ini satu-satunya jamaah pengajian yang letter O ya. Muter ya. Golek sendenan. Tidak apa-apa. Itu sendenan. Anggap saja jenengan bersandar itu jangan menganggap bersendennya itu di tembok atau di tiang, tapi bersandarnya kepada Allah. Itu caranya. Ya Allah, nawaitu senden kepadamu ya Allah. Gitu caranya. Ya, enak. Itu jamaah sekalian. Dan orang yang sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sabar dalam menghadapi apapun yang diberikan Allah kepadanya. Makanya sering saya sampaikan, sabar itu kan ada 3 dimensi kan? Ada 3 aspek. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi cegah, dan sabar ketika ada musibah. 3-tiganya memerlukan kesabaran, dan kesabaran ini tidak bisa berjalan sendiri. Nuwun sewu, ketika saya ngomong sabar ngeten iki, ya pas ngomong ngeten iki pinter, Pak. Ya, pas ngomong ngeten iki sabar ya, Pak, istighfar ya, Pak, gitu. Tapi ketika ada musibah, kadang-kadang sabarnya bubrah. Nah, disitulah maka Allah dawuh wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kebenaran dan kesabaran itu 2 hal yang berat dilaksanakan dalam kehidupan, membutuhkan bantuan orang lain.
Ibaratnya seorang dokter, insya Allah tidak bisa menyuntik bokongnya sendiri, gitu. Seorang dokter pun ketika sakit membutuhkan dokter. Makanya jangan mengilokkan, apa mengilokkan itu ya? Nah, jangan kemudian mencela, wong kiai kok kena musibah kok gak sabar. Wong kiai juga manusia. Itu kiai, apalagi sederajat santri seperti saya ini, membutuhkan nasihat panjenengan. Ya. Makanya nuwun sewu, saya ini ibaratnya bermain karambol. You know, bermain karambol, Bu? Main karambol itu ketoke nyelentik kono, tapi karepe mlebu niku rene, ngoten lho. Ngeten iki ketoke niki kula ngaji dhateng panjenengan, tapi asline jenengan itu ngajiaken dhateng kula, ngoten lho. Ya. Jadi ini jemaah sekalian, sehingga kesabaran dan kebenaran ini bisa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau ada teman kita yang ada musibah, kenapa kita disuruh menjenguknya, melayatnya? Disinilah perlunya tawasobil haq, tawasobil sabar. Itu jamaah sekalian. Ya, termasuk geringingan barang ini kan seorang gerak barang. Iya. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Karena satu-satunya pengajian yang lesehannya sama itu ya di sini ini. Ya bangkunya kayak bangku TPA, ya enak. Yes, insyaallah, oke. Baik hadirin rahimakumullah. Ini. Jadi hijrah ini memerlukan perjuangan. Ya. Menjadi Islam yang kafah itu tidak gampang seperti membalikkan kedua tangan. Ini memerlukan hijrah. Baik hadirin rahimakumullah. Nah, Islam kafah ini terwujud ketika seluruh aspek kehidupan kita, ya, kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui jihad, kesungguhan, melalui ijtihad, kehati-hatian, ketelitian. Wong berislam itu kudu teliti, Pak. Sing digambarke tegene salat niku lho. Salat sing khusyuk niku antara lain dengan cara teliti, telaten, sabar, TTS. Jangan buru-buru. Ngoten. Walaupun juga jangan kelamaan. Ngoten. Wong imami kok rakaat pertama surat Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Ali Imran, preteli jamaah iki. Nah niku. Ijtihad. Kemudian mujahadah. Mujahadah itu apa? Implementasi taqarrub ilallah. Ya, DP, kesungguhan kula jenengan untuk berjumpa dengan Allah. Itu Islam yang komprehensif dari dasar hijrah itu sendiri. Baik jamaah sekalian yang insyaallah saya muliakan, yang ketiga, okay. Jadi hikmah hijrah menuju Islam kafah itu yang ketiga, menumbuh kembangkan ya kesungguhan di dalam beragama. Mujahadatin, ya. Jadi kesungguhan di dalam berislam, ya. Jadi hijrah itu membutuhkan pengorbanan. Sikap ini melatih konsistensi di dalam menjalankan amaliyah-amaliyah syar'i dalam segala keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Panjenengan bergaul, panjenengan berbisnis, panjenengan berekonomi, semuanya secara syar'i. Itu menumbuhkan betul-betul harus didasari dengan kesungguhan. Ya, itu jamaah sekalian. Yang keempat, membangun optimisme dan tawakal. Tadi yang saya sampaikan, ya, panjenengan bersandar itu tawakal, pasrah sende Allah, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Panjenengan yang tawakal kepada Allah, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan optimisme panjenengan, Allah menjanjikan jalan keluar dan kelapangan rizki, ya, bagi orang-orang yang berhijrah di jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diberikan jalan keluar, rizki sing jembar, urusane lancar, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Itu bahasa saya, urusannya lancar. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini di penggalan ayat tadi, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi
wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man lan sapane wong yakhruj yang keluar min baitihi saking rumahe muhajirun hal hijrah ilallahi wa rasulih karena Allah dan Rasulnya summa yudrikul mautu durung sampai tujuan hijrah kok meninggal maka faqad waqa'a ajru 'ala Allah ganjarane padha karo sing hijrah. Nuwun sewu sering dalam ngaturaken dhateng panjenengan termasuk panjenengan kepengin maca Qur'ane wapi ngoten nggih nek saged tetep belajar niat agar Al-Qur'an kula jenengan fasih benar dan lancar walaupun sulit dalam belajar tapi dengan niat seperti itu insya Allah niat panjenengan akan tetap mendapat pahala seperti orang yang bisa pandai benar bacaannya. Makanya jangan apatis, jangan pesimis. Sisa-sisa waktu kita tetap kita gunakan untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki bacaan kita. Dene kok sampai ajal menjemput kita belum fasih seperti yang diharapkan, maka insya Allah ganjarane sama seperti itu jamaah sekalian. Ini dalam konteks hijrah. Baik, maka di dalam sebuah hadis itu ya innamal a'malu binniyat, gitu. Niate panjenengan ya itu menggambarkan sebuah keyakinan bahwa menjalankan Islam secara kafah tidak akan merugikan, justru mendatangkan keberkahan walaupun belum dilaksanakan. Panjenengan setiap malam niatlah nanti subuh saya harus datang sholat subuh berjamaah di Darul Hijrah. Delalah kesiangan. Panjenengan mari nonton sepak bola Piala Dunia. Ini beda mana ini ya. Terus diniati sholat berjamaah subuh di Darul Hijrah. Delalah kesiangan. Kula ngeten niku jare pun tak niati sholat qobliyah subuh di Masjid Darul Hijrah. Ben oleh niat iktikaf di Masjid Darul Hijrah. Delalah minal terlati wal terlambati. Sehingga tidak sempat menunaikan sholat tahiyatul masjid apalagi qobliyah subuh. Nah, dengan niat seperti itu yang mudah-mudahan Allah memberikan pahala sama dengan panjenengan ya, mendapat pahala seperti panjenengan menunaikan sholat sunnah qobliyah. Di situ jamaah sekalian rahimakumullah, asalkan tidak disengaja tiap hari. Itu seperti itu jamaah rahimakumullah. Jadi Islam kafah ini ya harus kita laksanakan. Termasuk sering saya sampaikan, rukun Islam yang kelima kan haji. Gitu. Tidak semua orang bisa menunaikan ibadah haji. Tapi ketika kula jenengan niatkanlah rukun Islam kelima, saya harus berangkat haji ya Allah. Ternyata tidak berangkat haji diperangkatkan innalillahi, pahalanya sama. Nah itu jamaah sekalian rahimahullah. Islam kafah mendatangkan berkah. Nih, yang kelima, hikmah hijrah menuju Islam kafah, bahwa hijrah itu mendorong sebuah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Hijrah ya perpindahan dari keburukan menuju kebaikan. Ini jangan sekali. Maka seperti yang disampaikan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Makalah beliau ini adalah sebuah motivasi kepada kula panjenengan agar hidup ini tidak stagnan, tidak berjalan di tempat. Dalam Ar-Ra'd ayat 11 itu Allah menjanjikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu sungguh tidak mau merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Ya, umat Islam walaupun ibadahnya baik, sempurna, imannya kuat,
Tapi kalau tidak disertai dengan berusaha merubah diri menjadi lebih baik, tetap kalah dengan lainnya. Terutama urusan duniawi. Makanya kalau jenengan menjadi khalifah fil ardi itu agar menjadi delegasi Allah yang nanti diharapkan dunia ini dipimpin oleh orang-orang bertakwa. Seperti itu jamaah sekalian. Sehingga ganti presiden, ganti wali kota, ganti gubernur, itu ada perubahan secara signifikan. Tidak pancet kayak gini. Mau terima jalan sehat kok gegeran. Gara-gara nggak kebagian kupon ya. Ada Pak kemarin yang jalan sehat di Masjid Agung. Rotok kisruh ya Pak ya. Itu. Kenapa? Ya karena tidak ada perubahan yang terbaik ke depan ini. Tidak ada resolusi gitu loh. Makanya tahun ini harus lebih baik 1448 ya kan? Itu harus lebih baik daripada kemarin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, nih. Jadi Islam kafah itu dimulai dari perubahan akhlak, perubahan akidah, ibadah, muamalah, serta pola pikir Islami. Ya. Pola Islam itu apa? Ya mulai dari yang terkecil. Ya Pak ya. Pola Islam itu sunnah Rasulullah mulai terkecil Pak. Ya, ketika dibagikan jajan Ustadz Haikal, matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah, itu pola Islam. Apalagi dikasih lebih banyak sendiri, ya toh. Ngerti nak Ustadz itu minal geragasi, ngono lho. Tuh, alhamdulillah, banyak berzikir itu pola Islam. Oh kadang-kadang nuwun sewu lho Pak, jamaah saya itu tak takoni, ya. Doa mau masuk kamar mandi loh Pak, gak hafal Pak. Selonang aja. Padahal masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Kadang keliru kaki kanan jawabnya. Membaca doa apa Bu? Allahumma barik lana. Lo malah geragas kabeh ada. Nah itu. Kadang-kadang kalau jenengan kalah sama anak putu kalau jenengan. Anak TK itu hafal. Kenapa? Setiap hari dibacakan sama gurunya. Lah kalau jenengan dulu nggak bisa, sekarang lupa. Kenapa? Karena tidak pernah dibiasakan. Itu pola pikir kalau jenengan. Mindset Islam juga demikian. Ya, Islam itu harus agama yang damai. Gitu loh. Jadi kalau Islam ini masih kalau jenengan hatinya gundah gulana, gegana gelisah, galau merana, dipertanyakan keislaman kita. Gitu. Nah caranya bagaimana? Hijrah dengan zikrullah. Ya, zikrullah itu apa? Ya banyak kalimah-kalimah thayyibah. Lah wong aku Islam kok. Ya, tadi malam tuh saya lewat mendengarkan orang bahas sepak bola itu. Ngono ku wiritane kalimat thayyibah cak-cok gitu. Coba. Ya. Ya walaupun itu bahasa sehari-hari Surabaya, tapi kalau sekiranya kurang pas, ini loh Pak. Ya, tapi ya enggak tahu kalau mindsetnya orang Surabaya kata-kata COK itu sesuatu keakraban ya, wallahualam monggo ya. Ya, karena saya bukan asli Surabaya, saya nempel panjenengan ya dengan KTP Surabaya ini aja. Itu jamaah sekalian. Ya, dari pola Islam ini maka kalau jenengan insya Allah akan mendapat keuntungan. Digambarkan dalam azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dalam ibadah yang tiangnya adalah sholat, ketika kalau jenengan lakukan maka akan mendapatkan kebahagiaan, ya, keuntungan dan kemenangan. Ya, itu jamaah sekalian. Baik, yang terakhir, yang keenam, ya, hijrah meneguhkan nilai keikhlasan, ya, dan Allah menjanjikan pahala yang niat berhijrah walaupun belum sampai ke tempatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu dengan niatnya. Ini menunjukkan bahwa yang dinilai Allah adalah niat dan kesungguhan hati dalam menjalankan perintahnya. Ya. Jadi itu tadi lanahdiyannahum subulana. Niat panjenengan itu yang akan ditunjukkan jalan yang terbaik untuk menjalankan perintahnya. Jangan sampai pesimis, aku gak esok melakukan, jangan. Pasti bisa. Insya Allah itu kata pasti.
Jangan sampai dijadikan alasan insya Allah itu sesuatu yang sekiranya tidak ada rencana tidak kita lakukan. Jangan sampai seperti itu. Oke. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Baik hadirin, ini nanti sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana ciri khas dan kiat khusus menjadi pribadi muslim kafah berdasarkan surah Al-Baqarah 208 ya, 208. Yang kemarin itu kita bahas 218, yang hari ini An-Nisa ayat 100. Kalau ini nanti dilanjutkan Al-Baqarah 208, konsep menjadi pribadi muslim yang kafah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oke, monggo silakan. Ya, monggo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya secara pribadi menyampaikan banyak yang melaksanakan Muslim Indonesia. Sama-sama. Mudah-mudahan itu pribadi saya atau teman-teman yang berubah. Amin. Pertama yaitu tadi ada merubah ketaatan untuk menuju kebaikan secara istiqomah. Contoh, kita berjemaah di masjid secara istiqomah. Bagaimana caranya? Orang yang ingin berjemaah secara istiqomah 5 waktu. Kebanyakan istiqomah ini hanya 2. Oh iya. Pertama subuh, kedua Maghrib. apa namanya itu Maghrib. subuh dan isya. Oh. Karena mungkin ada ayatnya kalau berjemaah di waktu subuh sama dengan malam subuh. Kalau isya ada setelah malam subuh. Bagaimana caranya kita dapat merubah seperti itu? Secara apa? Apakah harus dimulai dengan berkelompok seperti ini berjemaah mendengarkan ceramah-ceramah? Yang kedua adalah secara moral. Mungkin kita ketaatan sudah bagus, tapi muamalahnya tidak ada. Apakah muamalah itu harus dengan uang atau dengan cara-cara yang lain? Itulah yang saya tanyakan. Mudah-mudahan menjadi saya sendiri secara pribadi berikan fatwa dan mungkin kepada bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terkait dengan kiat khusus istiqomah, yang pertama jelas berdoalah kepada Allah. Terus terang, istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Orang itu umumnya semangat itu ruk-ruk asem, atau bahasa Jepangnya itu anget-anget tai ayam. Itu bahasa Jepang. Ya, kadung semangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya agar istiqomah? Satu, berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Panjenengan baca setiap habis sholat, khususnya sholat wajib dan sholat tahajud. Dan juga boleh sholat sunnah, panjenengan baca itu. Supaya apa? Dimudahkan Allah untuk istiqomah di jalan Allah. Yang kedua, ingatlah pahalanya istiqomah. Panjenengan ya, sebetulnya masing-masing sholat fardu itu ada keistimewaannya, Pak. Ya, bukan hanya maghrib, isya, subuh saja. Kalau sholat jamaah isya sama dengan setengah malam, sholat subuh sama dengan semalam suntuk. Ya, tapi yang lain juga ada, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga Firdaus, ada semuanya hadisnya. Nah, sehingga dengan fadilah-fadilah seperti itu, kula jenengan diharapkan tergugah, termotivasi. Nah, teringat motivasinya itulah maka kula jenengan diharapkan semangat istiqomah.
Pangapunten, saya awal-awal semester 1 2 di S1 di Winsa, waktu itu masih IAIN. Itu kumpulan saya tretan-tretan Medur Al-Becau. You know Al-Becau? Beca itu berat, nggak pernah saya bayangkan Bapak Ibu. Orang waktu itu saya masih keceng, tidak segemberat sekarang ini. Keceng, nelongso, melas gitu. Sampai penumpangku sering ditambahi. Jembatan Muara Ampel waktu itu 350, dikei 400, kadang 500. Itu Masya Allah Pak, saking melasih. Berat. Ya. Tapi walaupun berat, karena ingat nanti setelah beca itu ada fulusnya, nah itu. Ya kan? Itu makanya pepatah Arab al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu, ganjaran itu, upah itu tergantung kangelannya. Istiqomah itu kangelan, tapi pahalanya luar biasa. Sehingga dengan ingat ganjarannya itulah jenengan semangat. Itu Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh, panjenengan mantu, gitu. Itu soro loh Pak, ngetokno biaya akeh. Ganti biaya ya biayaan. Gitu. Panjenengan mantan anyar itu susah loh. Tapi karena ingat nanti kemuliaannya yang luar biasa, panjenengan lakukan. Begitupun istiqomah. Yang ketiga, berkumpullah dengan hamba-hamba Allah yang terbiasa istiqomah. Dalam bahasa tasawuf, kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama dengan Allah atau bersama dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Berkumpul dengan orang yang rajin berjamaah. Kalau panjenengan sendiri sulit Pak. Pangapun terus terang saja, okay? Jenengan sholat sendiri dengan sholat berjamaah, ringan mana? Berjamaah. Sholat sendiri biasanya kilat, patas, persis Valentino Rossi. Iya. Tapi nek sholat berjamaah mau tidak mau mengikuti imam, dan ini menambah barokah dan pahalanya 27 kali lipat. Nah, ingat seperti itu, berkumpullah dengan orang yang rajin berjamaah. Caranya bagaimana? Begini. Lah yo, aku wis umur sakmene. Arek iku sing jek enom lho rajin berjamaah. Aku wis karek waktu asar maghrib mau selesai. Mosok gak rajin berjamaah. Motivasinya seperti itu. Yang masih muda juga demikian. Lha wong aku gowes kemana-mana, warkop dia sih gak tak sobo. Mosok sobo masjid gak tahu. Itu seperti itu caranya. Sehingga agar kula jangan kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Au ma'aman ahabba man ma'allah. Atau mencintai orang yang cinta kepada orang yang bersama dengan Allah. Ya. Panjenengan berkumpul dengan orang soleh nggak bisa setiap hari. Minimal jenengan suka sama apa Fatkhur misalnya. Itu sudah sama dengan dekat dengan Allah. Itu. Tapi jangan ibu-ibu suka dengan Abah Fatkhur, nanti Bu Fatkhur cemburu. Ya. Bersama dengan Abah Pri, sesibuk apapun ternyata ada kajian-kajian istiqomah, itu kita ikuti. Makanya wong kang soleh kumpulon. Yang kedua, ya, terkait dengan apa tadi? Muamalah. Nah, nuwun sewu. Muamalah itu sebetulnya sederajat dengan ibadah mahdhah. Jadi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Panjenengan muamalah api tapi tidak beribadah ritual, itu juga enggak ada pahalanya di sisi Allah. Panjenengan ibadah api, salat khusyuk, ternyata di masyarakat kita kurang baik, itu juga kurang sempurna. Tapi setidak-tidaknya panjenengan dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah harusnya terimplementasi dengan amaliah-amaliah sehari-hari untuk berbuat baik kepada sesama kita. Makanya Rasulullah dawuh al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadi. Wong Islam sing api, sing ibadah mahdhah api, muamalah api, niku akhirnya akan berdampak kepada menyelamatkan orang lain. Tidak pernah merasa terganggu baik dari lesan apalagi perbuatannya. Masih api niku nek ngomong terus niku ya mengganggu orang loh Pak.
Masih ngaji ngeten iki, nek terus-terusan yo gringgingan nang sikil lagi. Ya, makanya ya cukup sekian saja kan ngaten nggih. Itu seperti itu. Makanya manungsa itu duwe kamanungsan, duwe perasaan. Nggih. Kok ibu-ibu sampeyan sing ngongkak geger lah, ini kudu ngerti ngoten. Cukup sampai di sini, nggih. Itu Bapak Ibu, kalau boleh mohon maaf Abah Pri mungkin berarti 2 kali Abah Pri nggih, enggak apa-apa. Nanti kita akan membahas detail terkait dengan kiat khusus menjadi pribadi muslim kafah. Karena kita sering mendengarkan, tapi bagaimana kiatnya, bagaimana ciri-cirinya, ini yang perlu dikaji berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kajian panjenengan itu kajian Qur'ani betul-betul dari ayat ke ayat, dari ayat ke hadis, dari ayat dan hadis menuju ke amaliyah kita sehari-hari. Jadi kajian aplikatif, ya itu luar biasa. Ya, jadi kalau dalam keguruan itu ada metode inquiry, ya. Jadi ada kognitif, ada psikomotorik, kognitif dan sebagainya itulah, ya. Itu seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Oke, oh monggo Ustaz, monggo. Oh, ini seneng saya ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu yang diberikan kami. Monggo. Ji. Pada suatu hari saya pernah membaca terjemahan di dalam Al-Quran tentang surat apa saya lupa. Dan terjemahannya begini Bapak. Perumpamaan orang yang meminta selain kepada Allah itu diperumpamakan seperti orang yang mengambil air dengan jari-jari terbuka untuk diusapkan kepada wajahnya. Pastilah itu kan tidak akan sampai Bapak. Yang ingin saya tanyakan, tapi mengapa banyak orang yang mencari kesugihan ke sana kemari? Kiranya itu kan